Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rustayuni dengan NIM 44017 akan menjelaskan tentang interaksi budaya di Afrika Utara, Maghribi dan Arab. Kita masuk yang pertama, yaitu interaksi budaya di Afrika Utara. Afrika Utara ini memiliki 7 negara. Yang pertama, Aljazair, Mesir, Libya, Maroko, Sudan, Tunisia, dan Sahara Barat. Jadi kita masuk yang pertama, yaitu Aljazair. Budaya Aljazair ini sangat dipengaruhi oleh Islam sebagai agama utama. Karya-karya keluarga Banu Sanusi di masa pra kolonial dan Emir Abdel Kader dan Sheikh Ben Badis di masa kolonial dicetak secara luas. Budaya yang ada di Aljazair, musik Aljazair yang terkenal adalah Rai. Musik ini sangat dikenal di luar negeri maupun di dalam. Tapi di Aljazair itu sendiri mereka lebih menggunakan gaya cabi yang lebih tebal dan sangat tebal dengan bintang-bintang seperti Al-Hajj Al-Anka. Sedangkan melodi musik yang merdu mereka memakai kabile yang dicontohkan oleh Idit atau Ait dan Ait Meguelet, memiliki khalayak luas atau mereka lebih luas daripada rai musik yang merdu mereka atau kabile. Mereka memakai kabile dan dicontohkan oleh Idit, Ait Meguelet atau memiliki khalayak luas. Untuk selera yang klasik, musik Andalus dibawakan oleh Leoncin Morisco yang diabadikan di banyak kota pesisir yang lebih tua. Jadi itu kita masuk ke negara yang kedua, yaitu Mesir. Budaya Mesir memiliki 6.000 tahun sejarah yang terkenal. Mesir kuno adalah salah satu peradaban paling awal selama 1000 tahun. Mesir mempertahankan budaya-budaya mereka sejak lama tanpa adanya kekurangan. Mereka mempertahankan budaya mereka secara kompleks dan stabil. Kemudian mempengaruhi budaya Eropa. Bukan mereka yang dipengaruhi, tetapi mereka yang mempengaruhi. Mereka juga mempengaruhi Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Mesir telah memiliki industri media dan seni yang berkembang pesat sejak akhir abad ke-19. Lalu, mari kita masuk ke negara yang ketiga, yaitu Libya. Libya ini budaya-budaya mereka tuh tidak sampai batas tertentu. Mereka mirip dengan negara-negara tetangga Arab lainnya. Orang Libya itu sendiri, mereka menganggap diri mereka itu adalah Arab versi luas. Bukan Libya, tapi Arab versi luas yang mencakup segala hal. Bahasa utama dari negara Libya ini adalah bahasa Arab. Arab Libya memiliki warisan dalam tradisi Badui nomaden dan mengeksplorasikan diri dengan suku Badui tertentu. Tradisi budaya rakyat masih hidup dengan sehat dengan menampilkan musik dan tarian festival yang sering diadakan baik di Libya maupun di luar negeri. Di TV utama Libya mereka lebih menampilkan berbagai gaya musik tradisional Libya, bukan musik yang modern. Jadi musik tarian tradisional Tuareg populer di Gadames dan Selatan. Lalu Sudan, negara yang keempat. Musik Sudan yang kaya alam dan beragam memiliki akar tradisional pedesaan Afrika Utara dan juga menunjukkan pengaruh Arab Barat atau Afrika lainnya. Lalu yang keempat, Tunisia. Tunisia adalah negara Afrika Utara dengan populasi yang didominasi berbahasa Arab. Negara ini dikenal dengan melouf atau jenis musik yang impor dari Andalusia serta imigrasi sepanjang pada abad ke-15 pada abad ke-15. Melouf ini mungkin sangat berbeda dengan musik lainnya, tetapi dia sangat terkenal. Jadi Maroko adalah negara dengan kelompok multi etnis dengan budaya peradaban melalui sejarah Maroko. Maroko menampung banyak orang yang datang dari Arab Timur, Selatan, dan Moor atau Yahudi. Dalam masakan Maroko ini dipengaruhi oleh interaksi dan pertukaran Maroko dengan budaya dan negara lain selama berabad-abad. Masakan Maroko biasanya dicampuran masakan Amazigh, Andalusia, dan Mediterania dengan sedikit pengaruh Eropa. Lalu dalam hal musik, mereka lebih ke gaya musik tradisional rakyat Amazigh, Berber, Hawaz, Aihidus, Guerda. Lalu kita masuk ke negara terakhir, yaitu negara ketujuh, yaitu Sahara Barat. Kelompok etnis utama di Sahara Barat adalah Sahrawi, sebuah suku atau keturunan kelompok etnis nomaden atau Badui. Pakaian para Sahrawi ini termasuk kepada jubah dara dan wanita memakai jilbab melfa. Lalu kita masuk ke dalam budaya Arab. Di Arab sebelum Islam, masyarakat Arab itu tidak mementingkan orang, malah mereka memakai orang Islam wanita ini sebagai budak. Jika terlahir bayi ya dengan jenis perempuan, maka mereka akan menguburnya dengan hidup-hidup. Maka mereka tega sangat tega sekali untuk mengubur bayi wanita tersebut. Dan pada masa itu wanita tidak memiliki derajat yang tinggi. Namun semenjak Islam datang, mereka lebih mengerti akan satu hal yang buruk dan yang benar, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pada awalnya mereka lebih mendengarkan syair-syair, tidak pernah mendengarkan apa-apa hal yang membuat hati mereka tenang, membuat itu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pada saat Islam datang mereka lebih mendengarkan atau membaca Al-Quran. Lalu selanjutnya
mereka meninggalkan perbuatan yang lama seperti berjudi dan meminum minuman keras, karena mereka menganggap karena di agama mereka yang setelah mereka anut itu tidak dilarang atau tidak dibolehkan untuk dilakukan. Lalu mereka juga tidak lagi mengubur bayi wanita atau bayi perempuan secara hidup-hidup, karena itu sangat dilarang. Lalu derajat wanita itu sama dengan derajat laki-laki, tidak ada perbedaan sedikit pun, dan semua rakyat Arab itu memiliki rata, tidak ada perbedaan sedikit pun. Namun pada budaya Arab zaman sekarang itu ada 7 yang baru atau yang baru saya ketahui, dan saya akan menyampaikannya kepada teman-teman, yaitu tentang basa-basi mereka sekarang paling pertama sekali. Di Indonesia basa-basi ada, namun tidak dilakukan dengan baik. Jadi yang kedua itu keras, bukan berarti marah. Jadi mereka itu mengatakan satu hal dengan keras, atau suara mereka itu memang keras, tidak seperti kita yang lembut, tapi mereka menggunakan kata keras. Seperti misalnya, kamu jangan seperti itu, tapi nada mereka tuh keras. Itu belum tentu mereka marah. Mereka hanya mengatakan kamu jangan seperti itu, kamu harus seperti ini, atau itu disebut dengan nasihat bagi mereka. Lalu ekspresi bahasa tubuh orang Arab yang saya baru tahu, ekspresi bahasa tubuh orang Arab ini contohnya seperti ini. Mereka mengatakan ini untuk memohon ampun, atau mohon tunggu sebentar, atau tunggu sebentar saja, tunggu sebentar lagi, atau sabar untuk menunggu. Itu merupakan budaya yang baru saya ketahui dan saya sampaikan kepada teman-teman. Lalu selanjutnya budaya Arab dan Islam. Maksudnya di sini itu adalah di sana ada 2 kelompok. Yang pertama Abu Jahal dan Abu Bakar. Abu Jahal mereka masih menggunakan budaya-budaya yang lama, tidak menggunakan Islam. Mereka menggunakan Islam tapi masih memakai budaya-budaya yang lama sebelum Islam datang. Lalu Abu Bakar, golongan Abu Bakar ini adalah orang-orang Islam yang pada saat sekarang ini. Selanjutnya kita masuk kepada bergandengan dengan teman lelaki itu adalah aib. Maksudnya di sini, bila lelaki bergandengan tangan dengan sesama lelaki di Indonesia itu suatu hal yang lumrah, biasa saja. Namun di negara Arab itu merupakan hal aib bagi mereka. Karena ketika waktu itu WNI datang ke Arab dengan memegang tangan, bergandengan tangan dengan teman lelakinya, mereka orang Arab pasti meneriaki mereka seperti ini dalam bahasa Indonesianya, yaitu, hai kamu mengapain gandengan tangan dengan laki-laki itu, apakah kamu homo, itu aib, kata mereka. Ya, tapi di Indonesia itu biasa saja. Malahan di Indonesia sekarang banyak yang seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam berkendara di sebelah kanan. Berkendara di sebelah kanan ini maksudnya adalah di Indonesia apabila taksi atau apapun hal-hal lainnya itu diberhentikan penumpang di sebelah kiri. Namun di orang Arab itu sebelah kanan. Lalu pada berkendara, lalu kita masuk ke dalam selanjutnya. Lalu masuk ke yang terakhir, yaitu wanita itu adalah privasi. Bagi mereka wanita itu adalah privasi. Yang mengetahui cuma mereka saja. Seperti orang Arab, dia memiliki istrinya itu hanya untuk dia, tidak boleh bergaul dengan orang lain. Bukan tidak boleh bergaul, tapi itu hanya privasi mereka. Hanya saudara mereka yang boleh mengetahui seperti apa bentuk istri mereka. Sekian, saya mohon maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.